Ketika kamu merasa bingung saat harus membuat keputusan penting dalam hidupmu, seolah-olah kamu berdiri di persimpangan, tidak tahu jalan mana yang harus dipilih. Kamu tidak sendiri, banyak orang merasa seperti itu. Tapi tahukah kamu, ada sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Bayangkan jika dalam sekejap, kamu bisa melihat jalan yang tepat dengan jelas. Seolah-olah ada cahaya yang menerangi jalanmu di tengah kegelapan. Itulah yang terjadi ketika kita memiliki hikmat. Dan kabar baiknya, hikmat itu bukan sesuatu yang harus kita cari sendiri. Ada sumbernya yang tidak pernah habis. Firman Tuhan dalam Amsal 2 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat. Kalimat sederhana ini menyimpan kekuatan luar biasa. Ini bukan hanya tentang menjadi pintar atau banyak tahu. Ini tentang memiliki kebijaksanaan yang menuntun kita membuat keputusan yang benar dalam hidup. Karena hikmat sendiri adalah pemahaman mendalam, kemampuan menerapkan pengetahuan, dan kemampuan dalam membuat keputusan yang benar, serta tindakan optimal dalam hidup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan hikmat sendiri adalah juga merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai prinsip moral yang tinggi. Nah, sekarang coba bayangkan, kamu sedang menghadapi masalah yang rumit. Semua orang memberimu saran yang berbeda-beda. Kamu merasa bingung dan tertekan. Tapi kemudian, seolah-olah ada suara lembut yang berbisik di hatimu, memberimu kejelasan dan keyakinan. Itulah hikmat dari Tuhan bekerja dalam hidupmu. Pengetahuan memang penting. Kita bisa mendapatkannya dari buku, sekolah, atau pengalaman. Tapi hikmat adalah sesuatu yang lebih dalam, seperti air yang mengalir dari sumbernya yang jernih. Dan sumber itu adalah Tuhan sendiri. Mungkin kamu bertanya, bagaimana caranya mendapatkan hikmat itu? Jawabannya sederhana tapi powerful. Mintalah kepada Tuhan. Dia tidak pelit, dia senang memberikannya kepada siapa saja yang meminta dengan tulus. Bayangkan jika kamu punya teman yang sangat bijaksana. Dia selalu tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi apapun. Nah, Tuhan lebih dari sekedar teman bijaksana. Dia adalah sumber hikmat itu sendiri. Dan dia ingin membagikannya kepadamu. Tapi ingat, meminta hikmat bukan berarti kita pasif. Kita tetap perlu berusaha dan belajar. Hikmat dari Tuhan akan membantu kita melihat dengan jelas, memahami dengan tepat, dan bertindak dengan bijak. Mungkin kamu pernah merasa frustrasi karena keputusan yang salah di masa lalu. Jangan biarkan itu menghalangimu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai lagi, untuk meminta hikmat dan membuat keputusan yang lebih baik. Hikmat dari Tuhan bukan hanya untuk hal-hal besar. Ini untuk keputusan sehari-hari juga. Mulai dari cara kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita menggunakan waktu kita, hingga pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Bayangkan jika setiap keputusanmu dipandu oleh hikmat ilahi. Betapa indahnya hidup seperti itu. Bukan berarti tidak akan ada tantangan, tapi kamu akan menghadapinya dengan keyakinan dan ketenangan yang berbeda. Hikmat dari Tuhan juga membuat kita lebih peka terhadap orang lain. Kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga bagaimana keputusan kita berdampak pada orang di sekitar kita. Ini membuat hidup kita lebih bermakna dan berdampak positif. Ada cerita tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun di atas pasir, yang lain di atas batu. Ketika badai datang, rumah yang dibangun di atas pasir roboh. Tapi yang dibangun di atas batu tetap kokoh. Hikmat dari Tuhan adalah batu yang kokoh itu. Pondasi yang kuat untuk setiap keputusan dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa tidak layak atau tidak cukup baik untuk meminta hikmat dari Tuhan. Lepaskan pikiran itu. Tuhan tidak melihat kita dari penampilan luar atau prestasi kita. Dia melihat hati kita. Dan dia senang memberikan hikmat kepada siapa saja yang memintanya dengan tulus. Bayangkan, jika kamu bisa melihat masa depan, kamu tahu persis apa yang akan terjadi dan apa yang harus kamu lakukan. Itu mungkin terdengar keren, tapi hikmat dari Tuhan bahkan lebih baik dari itu. Karena hikmat tidak hanya memberitahu kita apa yang harus dilakukan, tapi juga memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Mungkin kamu pernah mendengar istilah kebijaksanaan konvensional. Itu adalah apa yang dianggap benar oleh kebanyakan orang. Tapi hikmat dari Tuhan terkadang berbeda dari apa yang dianggap umum. Ini bisa membuat kita mengambil keputusan yang mungkin tidak populer. Tapi benar, ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa seperti berada di labirin. Banyak jalan, tapi tidak tahu mana yang benar. Hikmat dari Tuhan adalah seperti peta dan kompas, memberi kita arah yang jelas di tengah kebingungan. Pernahkah kamu melihat pohon yang tumbuh di tepi sungai? Akarnya kuat, daunnya hijau, dan buahnya lebat. Itulah gambaran orang yang hidupnya dipenuhi hikmat dari Tuhan, kokoh, segar dan berbuah baik dalam segala musim. Tapi ingat, memiliki hikmat bukan berarti kita selalu tahu segalanya. Kadang-kadang, hikmat justru membuat kita sadar
bahwa ada banyak hal yang tidak kita ketahui, dan itu membuat kita tetap rendah hati dan terus belajar. Bayangkan jika setiap orang di dunia ini hidup dengan hikmat dari Tuhan, betapa indahnya dunia kita. Mungkin itu terdengar seperti mimpi, tapi perubahan selalu dimulai dari diri sendiri, dan itu bisa dimulai darimu. Hari ini, hikmat dari Tuhan juga memberi kita keberanian. Keberanian untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun sulit. Keberanian untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip yang benar, meskipun kita sendirian. Mungkin kamu merasa hidupmu penuh dengan kesalahan dan penyesalan. Jangan biarkan itu menghalangimu untuk meminta hikmat. Justru karena itulah kita sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan untuk memulai lembaran baru dan membuat keputusan yang lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan, pengalaman adalah guru terbaik. Itu benar. Tapi hikmat dari Tuhan bahkan lebih baik. Karena dengan hikmat, kita bisa belajar tanpa harus mengalami semua kesalahan sendiri. Bayangkan jika kamu punya mentor yang selalu ada 24 jam setiap hari. Siap memberimu nasihat kapanpun kamu butuhkan. Itulah Tuhan. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, dan selalu siap memberimu hikmat yang kamu butuhkan. Hikmat dari Tuhan juga membuat kita lebih sabar. Sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam menunggu jawaban, dan sabar dalam proses pertumbuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Mungkin kamu merasa tidak pantas atau terlalu berdosa untuk meminta hikmat dari Tuhan. Lepaskan pikiran itu. Tuhan tidak melihat masa lalumu. Dia melihat potensimu, dan Dia ingin memberimu hikmat untuk mewujudkan potensi itu. Hikmat dari Tuhan juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan waktu dan sumber daya kita. Kita jadi tahu mana yang penting dan mana yang bisa ditunda. Ini membuat hidup kita lebih efektif dan bermakna. Bayangkan jika setiap keputusanmu dipandu oleh hikmat ilahi. Dari hal-hal kecil seperti apa yang kamu makan hari ini, hingga keputusan besar seperti memilih pasangan hidup atau karir. Betapa indah dan terarahnya hidupmu. Tapi ingat, memiliki hikmat dari Tuhan bukan berarti hidup kita akan selalu mulus. Akan ada tantangan dan kesulitan, tapi dengan hikmat, kita bisa menghadapinya dengan cara yang berbeda. Dengan ketenangan dan keyakinan yang datang dari Tuhan, hikmat dari Tuhan juga membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Kita jadi tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus menunggu. Ini membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik. Mungkin kamu merasa terlalu muda atau terlalu tua untuk meminta hikmat. Lepaskan pikiran itu. Hikmat dari Tuhan tidak mengenal batas usia. Dia senang memberikannya kepada siapa saja yang meminta dengan tulus. Tidak peduli berapa umurmu. Bayangkan jika kamu bisa melihat setiap situasi dari sudut pandang Tuhan. Melihat gambaran besarnya, bukan hanya apa yang ada di depan mata. Itulah yang terjadi ketika kita hidup dengan hikmat dari Tuhan. Hikmat dari Tuhan juga membuat kita lebih bijak dalam mengelola emosi. Kita tidak mudah terbawa amarah atau kesedihan. Kita bisa merespons situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Mungkin kamu merasa hidupmu terlalu rumit untuk bisa diubah. Tapi ingat, Tuhan adalah ahli dalam mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Dan dengan hikmat-Nya, Dia bisa membimbingmu keluar dari situasi tersulit sekalipun. Jadi, apa yang kamu tunggu? Mintalah hikmat kepada Tuhan hari ini. Buka hatimu, terimalah karunia-Nya yang luar biasa ini. Dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Keputusan demi keputusan. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan selalu ada bersamamu, siap memberimu hikmat yang kamu butuhkan. Percayalah padanya. Andalkan hikmat-Nya, dan jadilah versi terbaikmu. Jadi, mulai hari ini, sebelum kamu membuat keputusan apapun, besar atau kecil, mintalah hikmat kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Dia akan membimbingmu, bagaimana Dia akan menerangi jalanmu, bagaimana Dia akan mengubah hidupmu. Satu keputusan bijak pada satu waktu, kamu layak mendapatkan yang terbaik. Dan dengan hikmat dari Tuhan, kamu bisa mencapainya. Jadi, jangan ragu. Mintalah hikmat itu sekarang. Karena masa depanmu yang cerah dimulai dengan keputusan bijak hari ini. Kalau video ini memberimu inspirasi, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, mereka juga butuh hikmat dari Tuhan dalam hidup mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.